Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Biasa, semangat, Skansika bisa, Skansika luar biasa, Skansika bisa luar biasa. Tepuk tangan. Oke, untuk mengawali pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Persiapkan untuk memulai bacaan pada ujian ini, bacakan doa untuk bacaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian kelas 10 TJKT 1 ya. Gimana keadaan kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Dan untuk hari ini, nah untuk mapel KKA, coding dan kecerdasan artifisial, sudah siap ya? Nah, jadi sebelum kita awali pembelajaran, ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Abdurrahman? Sakit. Adam? Aisyah? Ahmad Mabubal? Aldi? Alicia? Almira? Anissa? Asma? Atalisa? Fitri? Gilang? Gracia? Hana? Hatta? Kevin? Kana? Mei? Muhammad Ibnu? Muhammad Ilham? Muhammad Ilyas? Nabila? Nabilah Nur? Naswa? Natasha? Naila? Rifai? Rizka? Rizky? Salsa? Septiana? Septi? Valencia? Vega? Wibi? Zayina? Sudah semua saya panggil? Nah, oke, kita sudah absen. Kemudian agenda pembelajaran hari ini pembuatan konten kreatif digital berbasis AI. Oke, untuk pembelajaran hari ini, nah biar lebih semangat, kita yel-yel dulu. Punya yel-yel kelas? Punya. Nah, biar semangat, coba kita pakai untuk yel-yel kelasnya gimana? Coba. Very good, very well. TJKT 1. TJKT 1 siap? Siap. TJKT 1 siap? Siap. TJKT 1. TJKT 1. Go TJKT 1. Go. Go. Everybody salute. Mantap. Lagi. Lebih keras. Dikasih apa? Dikasih T, dikasih O, kasih T. Oh, keren. Tepuk tangan. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Nah, oke, mantap banget untuk yel-yelnya. Nah, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran KKA hari ini? KKA apa KKA kemarin? Coding dan kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial. Apa kemarin untuk coding? Apa kemarin kita flashback dulu? Coding apa coding? Kalau coding bahasa kode digital. Terus
Berarti kalau coding itu berhubungan dengan pemrograman, ya kan? Jadi pemrograman itu nantinya kita pelajari di materi KA. Siapa yang sudah sering menggunakan AI? AI, Cong. Wow, banyak ya, udah sering ya. Nah, apa aja yang dipakai? ChatGPT, Meta, Cici, Gemini, banyak ya. VO3 sudah sering gunakan VO3 yang punyanya Gemini pembuatan video, untuk membuat video belum. Nah, ini nanti untuk materi kali ini, nah nanti kita menggunakan elemen yang namanya pembuatan konten kreatif digital berbasis AI. Nah, kemarin kan sudah kita bahas sedikit mengenai AI ya. Nah, kalau kalian lihat di TikTok, kemudian lihat di YouTube, ya itu kan banyak banget video-video yang menggunakan AI. Ciri-cirinya apa? Kalau kita menggunakan AI kemarin, suaranya seperti robot, ya, gerakannya juga masih kaku, ya kan? Kadang-kadang walaupun nantinya ketika kita membuat sebuah AI ataupun video AI itu ya pastinya pinter-pinternya kita menggunakan yang namanya prompt. Tahu ya prompt ya? Kemarin prompt ya. Nah, jadi nantinya kalau kita mengikuti AI, karena itu ingat zamannya zaman digital, era globalisasi. Apa yang kita lihat sekarang itu nanti pasti muncul juga. Nah, karena itu ketika kita mempelajari KKA ataupun kecerdasan artifisial, ini harus benar-benar dapat kita pahami dan kita sharing, ya. Jangan sampai ketika kita menggunakan AI itu disalahgunakan. Artinya kita bisa membuat apapun di situ, tapi ya harus menjaga etika. Apa yang kita buat itu harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, contohnya ketika kita membuat sebuah konten, nah konten itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya ketika membuat sebuah konten, ketika saya membuat skripnya, saya tanya ke situ, tanya ke ChatGPT, tanya ke Gemini, ya kan? Buatkan saya naskah apa, skrip apa. Nah, di situ. Makanya ketika kalian itu melihat saya di YouTube ataupun di TikTok, kadang-kadang itu ketika saya buat naskah-naskahnya itu memanfaatkan yang namanya AI. Kita nggak bisa menghindar yang namanya AI. Teknologi tidak bisa dihindari, ya kan? Teknologi tetap terus, ya. Tapi harus bisa kita bawa untuk bermanfaat, ya. Makanya kita belajar ini, ya. Kemudian untuk materi ini kita menggunakan yang namanya project based learning. Project berarti apa? Project based learning ataupun PJBL. Artinya ketika kita menggunakan elemen ini, kita harus menghasilkan produk, ya. Kamu manfaatkan AI untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, nanti diharapkan nantinya kalian itu bisa menghasilkan project konten berbasis AI yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata. Nah, profesional nyata itu seperti apa? Pemasaran digital, ya kan? Kemudian produksi media ataupun pengembangan produk. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian dapat tugas-tugas kelompok misalkan, nah ini sudah tak buat untuk kelompok-kelompoknya ya. Satu kelompok nanti bisa menghasilkan satu produk yang nantinya kalian gunakan untuk menghasilkan produk ini, sehingga nantinya ketika kalian menggunakan AI itu tidak sia-sia, ya kan? Harus bisa menghasilkan. Nah, kemudian untuk
tujuannya. Nah, kemudian untuk tujuannya nanti ada beberapa tujuan kenapa kita mempelajari ini, elemen ini. Nah, yang pertama kita bisa mengidentifikasi. Nah, kalian itu bisa mengidentifikasi apa yang namanya pemanfaatan KA, kecerdasan artifisial, dalam berbagai jenis konten kreatif. Kemudian yang kedua bisa merancang ide project. Ide-idemu apa sih? Ide-ide projectmu apa sih? Kamu mau membuat sebuah project misalkan kamu punya kafe, misalkan kafemu namanya menyediakan yang namanya kopi kenangan misalnya. Apa sih kopi kenangan? Nah, itu kamu bisa kembangkan di situ. Kemudian yang ketiga, mengembangkan prototipe ataupun produk konten kreatif berbasis KA, kecerdasan artifisial. Ya, jadi ini prototipenya apa sih? Kemudian apa sih produk konten kreatifmu yang nanti bisa kamu buat? Ya, misalkan kamu punya basic, misalkan basicnya kecantikan, kamu punya salon. Nah, itu juga bisa kamu buat di situ. Kemudian peserta didik ataupun siswa itu mampu menganalisa efektivitas dan dampak dari konten kreatif yang berbasis AI. Kemudian yang kelima, kalian bisa mempresentasikan proyekmu. Ya. Jadi proyek yang kamu buat nanti bisa kalian presentasikan di depan kelas per kelompok. Ya. Ya, jadi proyek satu misalkan membuat kemasan, misalkan kemasan minuman. Misalkan minuman gelas Purbalingga apa yang biasa dipakai itu, bukan Aqua apa ya namanya, minuman merek apa kuwi? Bukan Aqua, yang dari Purbalingga yang biasa kamu minum itu Yora ya, Yora ya. Kamu bisa membuat kemasan itu Yora. Nah, kemudian ketika kalian sudah mencapai tujuan ini, nah tujuannya apa, kemudian apa yang kamu buat, nah itu nanti bisa kalian praktekkan. Oh Pak, saya sudah bisa membuat proyek ini dengan bantuan AI, dengan bantuan ChatGPT ataupun dengan Gemini. Nah, apapun yang kalian buat itu pastinya nanti bisa diaplikasikan ke ChatGPT. Kalau kalian sukanya ChatGPT ya pakai ChatGPT. Kamu sukanya Gemini ya pakai Gemini. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat sebuah produk, nah sebuah produk itu harus mempunyai yang namanya pesan moral, ya, pesan moral. Jadi ada etika yang nantinya kita gunakan ataupun kita pakai. Jadi kita harus menggunakan AI itu secara bijak. Misalkan konten itu yang dibuat itu harus membawa manfaat. Kamu buat konten ini seperti apa sih? Bermanfaat untuk orang lain enggak sih? Ya. Itu nanti kalian kembangkan di situ. Jangan sampai nantinya konten itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Kemudian konten yang kalian buat itu tidak hanya menarik, tetapi juga mendidik, ya, mendidik dan menginspirasi audiens ataupun penonton. Jadi ketika kita mencoba ide-ide baru itu tidak takut gagal, karena kalau kita buat itu kita takut gagal, nggak maju-maju. Ketika kita gagal udah down, kita gagal down orang ngonten maning, ya kan? Itu namanya ketika kita gagal itu suatu saat pasti kita tahu, oh gagalnya itu saya di sini, oh gagalnya itu saya di sini. Nah, itu menjadi suatu perbaikan, ya kan? Orang sekolah aja juga pernah gagal, dari kelas 1 kelas 2 nggak naik, tahun depan diulangi naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 2 naik nggak naik lagi, 2 tahun lagi, 1 tahun lagi naik kelas 3, ya kan? Sehingga nantinya di SMK 5 tahun misalnya, ya kan? Harusnya 3 tahun jadinya 5 tahun. Mau seperti itu?
Ya enggak lah, tiga tahun aja udah bosen katanya, ya kan? Nah, kemudian konten yang baik itu berasal dari niat yang baik. Jadi niat kamu ngonten itu harus baik, ya kan? Jadi kalau sudah viral, sudah segini itu biasanya kalau orang udah naik, nah biasanya gembelengan, ya kan? Nah tiba lara, ya. Nah itu jadi harus mempunyai ataupun konten yang baik itu berasal dari niat yang baik. Jadi niatkan konten itu kamu itu baik, bukan sekedar viral ataupun mengejar popularitas semata. Jadi semakin kita naik, semakin kita harus koreksi diri, ya. Apakah pembuatan kontenmu itu udah benar ataupun belum? Oke, jadi kalau seperti ini buat konten-kontennya, ide-idenya harus bermanfaat. Nah, sekarang untuk kalian, coba kalian lihat sekarang ya. Sekarang mau tak putarkan iklan Aqua. Nah, iklan Aqua. Nah, iklan Aqua. Iklan Aqua. Nah, ini. Nah, sekarang bisa kamu lihat untuk iklan Aqua. Lihat, pahami nanti apa yang ada di situ. Untuk yang pertama kamu lihat itu seperti apa. Nah, ini iklan Aqua. Nah, yang kamu lihat di sini. Nah, untuk iklannya. Nah, ini kita putarkan untuk iklan Aqua sehingga nantinya kalian bisa melihat, nah, melihat apa pesan dari iklan Aqua tersebut. Apa kesan pertama ketika kalian melihat iklan tersebut? Ada yang tahu? Apa coba? Dari siapa namanya? Ya, apa coba? Kemurnian dan kualitas produk Aqua. Apanya? Kemurnian dan kualitas produk Aqua. Ada yang lain, yang laki-laki? Tidak semua air itu adalah Aqua. Yang cowok, coba yang cowok. Yang cowok. Coba. Apa yang bisa kalian lihat dari iklan Aqua? Dari kesan pertamamu apa ketika kamu lihat? Seger. Pesan iklan Aqua yang pertama menekankan pentingnya hidrasi untuk kesehatan dan fokus. Kemudian yang ditampilkan apa? Sumber air ataupun pegunungan yang masih alami. Nah, kemudian terpercaya dari produk Aqua. Jadi ketika kalian melihat iklan Aqua, tagline yang kalian ingat-ingat apa? Tagline-nya? Tagline kebaikan. Kebaikan berawal dari sini loh. Ya, kebaikan berawal dari sini. Nah, itu iklannya itu memberikan kesan ketika air Aqua itu berasal dari pegunungan, masih alami, sehingga dia memberikan tagline-nya itu kebaikan berawal dari sini. Ya, makanya ketika kita minum apapun, air merek apapun, disebutnya dengan Aqua. Kamu minum Yura, ngomongnya Aqua, ya kan? Padahal mereknya Yura, ya kan? Le Mineral, mereknya Le Mineral nyebutnya Aqua, karena sudah ada di situ, kesan pertamanya di situ. Masih semangat? Masih semangat. Coba semangatnya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Ya, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini nanti untuk hari ini, nah nanti kalian
untuk yang pertama untuk LKPD-nya nanti mengidentifikasi masalah, kemudian untuk diskusi kelompok, kemudian eksplorasi tool, pembuatan konten dan presentasi karya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan yang namanya lembar LKPD. Nah, nanti untuk topiknya ya, nanti kalian buat. Nah, ini saya akan membuat ataupun studi kasusnya UMKM, yaitu minuman kemasan ya, minuman kemasan. Jadi di Purbalingga itu kan banyak ya minuman kemasan, salah satunya Yura tadi. Nah, bagaimana nantinya kalian membuat sebuah ide menggunakan AI, bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan Gemini, ataupun kamu punya yang lain boleh dipakai. Nah, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, di situ nanti apa yang kalian butuhkan, kemudian brainstorming ataupun ide kontenmu apa. Kemudian yang ketiga, kalian gunakan ChatGPT ya, ataupun Gemini AI ataupun AI ya untuk copywriting. Bisa menggunakan Canva juga, Canva AI, ataupun desain pakai Sora AI ataupun VO3. Nah, untuk membuat videonya pakai VO3 di Gemini untuk membuat videonya. Kemudian untuk editingnya pakai CapCut. Tahu ya CapCut ya? Tahu. Sering menggunakan? Sering. Selain CapCut yang kamu gunakan untuk editing video apa saja? AM. Ada yang pakai VN? Jarang ya? Nah, VN paling CapCut ya, atau CapCut. Kemudian untuk pembuatan kontennya, nah untuk pembuatan kontennya setiap kelompok membuat satu konten utama ya, satu konten utama untuk reel ataupun short, kemudian satu poster ya, satu poster. Kemudian setelah selesai baru kalian presentasikan hasil proyeknya. Nah, jadi kalau kalian seneng membuatnya itu pasti hasilnya bagus. Tapi kalau membuatnya sambil merengut, hasilnya ya, nah merengut, ya kan. Jadi gunakan ataupun kamu buatlah sebuah produk, sebuah ide-ide kontenmu itu dengan senang. Jangan sampai nantinya ketika kalian buat itu, aduh, lagi marah-marah buat konten, pasti kontennya marah-marah. Nah, itu yang nanti kamu buat. Oke, silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, silakan langsung dibuat. Silakan buka di Google, masuk Google. Oke, dibuka, masuk Google. Ya, salah satu buka Google, pakai Google. Google-nya dibuka Google. Kemudian buka Gemini ataupun ChatGPT. Sudah? Oke, sudah buka Google? Kalau misal video itunya, video kan pakai minuman kemasan kasih Purbalingga, tapi kalau nggak Purbalingga nggak apa-apa? Harus Purbalingga? Ya, karena UMKM-nya Purbalingga ya harusnya buat Purbalingga. Nah, ini kan nantinya untuk UMKM-nya itu kan nanti untuk bagaimana kamu itu membuat sebuah desain yang nantinya bisa dipakai di Purbalingga. Desainmu seperti apa? Kayak desain aqua, desain Yura. Oh, desainnya saya seperti ini. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pakai UMKM itu kan boleh. Permen Dapos ada ya, permen Dapos bisa. Minuman kemasan juga bisa. Di Purbalingga ya. Coba dibuka untuk Gemininya. Gemini, coba kamu buka Gemini. Aku ya. Sudah dibuka Gemininya. Kita nyari apa? Oh, ini apa? Ide konten. Buat ide konten. Buat ngepromosiin Ya, iklan, konten iklan. Cari di itu, Bisa. ChatGPT. Bisa nggak?
Misalnya bagian body dressing clothes. Coba. Davos itu Pak. Davos boleh, Aqua boleh. Nah, ide-ide kontennya kan banyak di situ. Edukatif, formatifnya apa itu Davos, mengapa penting. Nah, itu nanti bisa kalian eksplor di situ untuk pembuatan kontennya. Sekarang aku udah mulai masuknya. Udah mulai muncul Pak. Udah paham? Ya udah yang ngumpul ini rapopo. Udah? Mana udah buka? Idemu apa? Idenya kan membuat kemasan minuman kemasan. Coba idemu apa di situ? Mau tanya apa buatkan ide kontennya apa? Ide konten kemasan minuman kemasan, coba keluarnya apa? Ide konten minuman kemasan, coba di situ dicek di situ. Ya, minuman kemasan. Enter. Nah ini kan kategori banyak tuh. Kategori edukasi produknya apa, isi minumannya apa, behind the bottle-nya apa, cara menikmati minuman itu dengan benar, kategorinya apa. Ya kan, disitu kan banyak kan kategori. Kamu nanti mau membuat kontennya masalah yang mana? Nah, atau nanti seperti itu. Jadi nanti bisa kalian buat di situ. Oke ya, tadi kita akan membuat sebuah ide konten ya. Ide konten. Nah, ide kontennya apa? Tadi ide kontennya apa? Minuman kemasan. Nah, artinya kita akan membuat sebuah desain untuk minuman kemasan. Nah, nanti yang kita butuhkan apa untuk minuman kemasan? Nanti yang kita tanyakan ke sana, ke ChatGPT atau Gemini. Minuman kemasan yang kita butuhkan apa? Yang pertama, gelas ataupun botol. Yang kedua, untuk kemasannya gambar ya. Nah, nanti gambarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang paling utama apa? Yang paling utama, minuman itu harus punya Air. Nah, ini sudah minuman merek ataupun nama ya. Nama ataupun merek. Nah, ini yang harus kalian butuhkan. Yang terakhir ya Bang, pasti air. Ya kan? Karena kita menggunakan ataupun ingin membuat minuman kemasan. Nah, kita yang butuhkan gelas ataupun botol, gambar, kemudian nama ataupun merek, yang keempat airnya. Nah, ini nanti bisa kalian aplikasikan ketika kalian menggunakan ChatGPT ataupun Gemini. Namanya apa yang kita gunakan? Perintah-perintah untuk membuatnya. Namanya yang kita ketikkan di situ di Gemini namanya prompt. Ya, promptnya seperti apa? Buatkan saya sebuah, misalkan botol. Nah, sebuah botol ukurannya berapa? Kalau botol Aqua ukurannya berapa? 30 mili. Nah, 30 mili yang dibutuhkan. Ini kita sudah membuat sebuah botol ya, botol 30 mili. Nah, kemudian atributnya apa saja atributnya? Nah, atributnya Aqua apa sih? Atribut di botolnya apa sih?
misalkan gambarnya apa. Nah, untuk label misalkan labelnya pakai nama, label nama aqua misalkan. Kemudian gambar misalkan pegunungan. Kemudian ada hutan dan tanaman misalkan. Ya. Kemudian ini ya enggak lah. Masa cara minumnya? Airnya misalkan, airnya. Nah, ini kan membuat kemasannya, botolnya. Yang dibutuhkan adalah bisa botol, bisa botol, bisa gelas. Atribut yang kita butuhkan adalah nama ataupun logo aqua, ya, nama atau logo. Jadi nanti terserah namanya apa, ya. Mau logonya Skansika ya boleh, ya. Minuman kemasan Skansika, ya. Kemudian gambarnya apa? Nah, gunung. Nah, berikan gambar gunung, kemudian di sekitar gunungnya tumbuh hutan dan sungai, ada sungainya. Kemudian botolnya berisi air, misalkan airnya jernih, misalkan. Nah, itu nanti bisa kalian, ide-ide ini nanti bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian buat. Oke, untuk pembuatan ini ya sudah selesai, tinggal presentasi sekarang ya. Untuk presentasi untuk kelompok 1, maju. Nah, nanti silakan untuk kelompok 1, nanti yang kamu presentasikan untuk hasil proyeknya ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk perkenalkan dulu kelompoknya, namanya siapa, kemudian proyeknya membuat apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil membuat kemasan dari AI. Ya. Jadi sebenarnya perkenalkan, Nama saya Valencia Filina Fisya Putri. Nama saya Nabila Syafani. nama saya Gracia Emanuela Agustin Sinaga. Nama saya Teliza Mugi Pangesti. Nama saya Nabila Nur Azizi. Oke. Terus selanjutnya, ini kita tuh sebenarnya udah ngedit posternya ya, tapi kalau nggak kita pakai ini aja, mentahannya aja ya Pak. Nggak apa-apa Oke, kan? siap, ya boleh, nggak apa-apa. Nih tadi kita pakai pertama dari ChatGPT, kita cari tahu dulu tentang di kemasannya itu ada apa aja kayak gitu. Terus kita kembangin lagi di Meta AI karena tadi ChatGPT-nya ada problem. Terus akhirnya di Meta AI itu kita ketik tentang buatkan kardus. Kan kita pakai kemasannya tuh Davos. Permen Davos itu khas Purbalingga. Jadi kita buatkan kemasan Davos dengan kardus yang agak sedang ukurannya, lalu berwarna biru tua. Itu ciri khas Davos ya. Terus kita juga menambahkan agak sedikit elegan dengan beberapa corak. Lalu dengan font berwarna putih. Lalu juga ini mungkin bisa dilihat ya, teman-teman nih. Nah itu Davos versi premium gitu ceritanya. Oke. Kayak gitu ya. Bagus ya. Ya, Davos versi premium. Ini mungkin kalau dijual bisa 50 lebih nih ya kan. Soalnya elegan banget ini. Ya, ini tuh kalau misal di posternya tuh ada juga gambar-gambar minyak, tapi karena ada problem jadi kita hasilnya gitu aja. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada beberapa Ada pertanyaan, silakan. beberapa kritikan, saran seperti itu? Mungkin ada dari teman-teman? Ada yang ditanyakan, coba tanya aja, nggak apa-apa. Mumpung Tanya aja guys, nggak apa-apa. Ya, ada yang di sini. Coba siapa tuh mau Nggak masuk apa-apa. tentang ini. ya ada masukan mungkin kurang apa kayak gitu. Kemasannya harus dibuat seperti ini, seperti itu kayak Warnanya gitu. gimana? Ya, warna-warnanya, Desain-desainnya. desain-desainnya. Ada yang ditanyakan? Nah, oke Mas. Oke, silakan.
Oke, namanya siapa? Saya dari Kevin Ramadan. Terus yang mau ditanyakan apa? Dapos berasal dari apa? Untuk Rasanya apa? Dapos. Oke. Untuk rasanya tuh kayak peppermint manis-manis gitu. Jadi ya semeriwing. Biasanya tuh kalau misal tadi tuh niatnya kita juga mau mengembangkan lewat video juga bikin iklannya. Tapi karena mungkin waktu tidak cukup, jadi kita buat kemasannya. Oh, mungkin dari Mas Kevin menanyakan mungkin dari desainnya kurang ditempelkan Ya. ataupun gambar minnya mungkin seperti itu. Ya, terus ini tuh kita juga kalau di posternya kan emang kayak ada minyak, tapi ini emang lagi ada problem, jadi cuman kayak gini. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya tak tanya sedikit ya. Oke. Nah, ini udah ini untuk yang desainnya udah bagus. Cuma nanti tinggal dikasih barcode. Oh iya. Barcode. Nah, barcodenya. Ya. Biar nanti kan untuk kodenya ya, kode kemasan kan, kode untuk produknya. Itu aja sih. Untuk kemasan udah bagus, ya kan. Warnanya juga sudah pas dengan Davos sekarang kan warnanya biru. Nah, itu aja. Untuk kontennya, untuk ide-idenya juga bagus, untuk kemasannya bagus. Mungkin nantinya bisa dikembangkan untuk di Purbalingga. Karena nanti ini kan punya oh ternyata di SMK kita punya desainer yang mumpuni, bagus. Oke, untuk kelompok 1 terima kasih untuk presentasinya mengenai pengembangan UMKM lokal di Purbalingga. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang pengembangan kemasan melalui AI. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah mau memperhatikan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 udah bagus, desainnya juga keren. Cuma nanti dari kritikan-kritikan dari teman-teman kalian ada yang rasanya mungkin kalau rasa itu bukan areanya, karena kita punya hanya kemasannya ya, mungkin kurang ada tumbuhan minnya, kemudian barcode-nya juga belum dikasih ataupun di situ nanti bisa ditambahkan. Nah, ini untuk materi hari ini. Mungkin untuk kelompok yang lain mungkin kita presentasikan untuk di minggu depan ya. Siap ya untuk kelompok lain ya? Siap. Ya. Oke, untuk materi hari ini, nah kita review dulu. Nah, kalau nanti misalkan nanti dari sini kan muncul desainer baru ataupun muncul untuk para kreator itu kan dengan memanfaatkan AI ataupun AI nanti bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi paham ya untuk AI ya hari ini ya, materi hari ini paham ya, paham semua, yang laki-laki paham, yang perempuan paham semua ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Nah, minggu depan kita buat lagi yang lebih menyenangkan. Oke, untuk materi hari ini kita akhiri. Jangan sampai nantinya ilmu kita tidak kita kembangkan. Kita manfaatkan AI dengan baik. Jangan sampai kalian nanti membuat ide-ide kontennya itu dengan AI itu tidak bermanfaat. Buatlah konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, untuk materi KKA hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali.